Orang istri itu tidak hanya butuh nafkah lahir, tapi juga butuh nafkah batin. Ya, nafkah lahir kalau seorang suami tidak bisa memberikan, seorang istri dihalalkan untuk mencari nafkah lahir di luar, bekerja untuk makan, untuk mencukupi pakaiannya, kebutuhannya sehari-hari. Tapi kalau sampai si istri tidak dikasih nafkah batin, itu zolim, karena seorang istri hanya bisa mendapatkan nafkah batin dari suaminya. Ya, ini global ya. Jadi sebenarnya mau batin, mau lahir, tetap aja kalau misalkan tidak diberi oleh suami itu tetap aja zolim. Tapi istri itu lebih tepatnya lebih senang kalau misalkan diberi nafkah batin karena dia merasa ada. Ini senasib nih. Oh, iya. Kak Dewi, ini buat semua ya. Saya nggak nyindir siapa-siapa. Saya sama Kak Dewi merasakan gimana rasanya tidak diberikan nafkah lahir dan batin. Ya, kita merasakan. Seorang, Kenapa Bang Hotman? Bang Hotman kenapa? saya cuma mau bilang hati-hati buat laki-laki di luar sana dalam memperlakukan wanita. Karena sesungguhnya kau menghalalkan wanita atas nama Allah. Berikan dia haknya, berikan dia nafkah lahir dan batin yang adil. Kita merasakan gimana rasanya tidak diberikan nafkah lahir batin yang layak. Jangan zolim kepada perempuan. Tapi yang kemarin-kemarin aku lahir doang Kak, batin doang. ya. Ini kebanyakan dapat nafkah batin, Mbak. Tapi maksudnya Mbak Kak Zeda, kita harus meluruskan juga. Ini kan bukan hanya wanita. Karena gini, tapi gini, Kak Zeda, batin itu penting betul, banget buat Kak Zeda, seorang silakan istri. duduk. Tapi kita juga harus meluruskan. Kita harus luruskan, ini bukan masalah gender juga. Masalah hak lahir batin itu juga laki-laki juga berhak untuk mendapatkan nafkah batin dari perempuan. Dan nafkah batin itu tidak hanya berhubungan suami istri, tapi komunikasi, kebersamaan, perhatian, sayang. Ya baik, tapi kita penting ya. Kita coba. Ini global ya, buat global. semua Kita suami. sisihkan gendernya juga ya, Kak Zeda ya, tolong ya. Karena bukan hanya perempuan, laki-laki juga punya Ini hak. saya sebagai perempuan ya, mewakili Berarti suara kalau hati sudah tidak perempuan. nafkah lahir batin 3 bulan itu berarti jatuhnya sudah talak, betul ya? Itu kenapa? Itu ahli agama yang menjelaskan. Jadi jangan emosi dulu. Kita berbicara bukan mengenai gender, tapi di mana-mana perempuan itu kan lemah, kaum yang lemah. Betul. Jadi itulah bedanya laki-laki dan perempuan. Buat saya perempuan kaum yang kuat justru. Lu malah terbalik, lu terlalu kuat. Makanya aku harus cari suami yang kuat, Bang. Oke, Kak Zeda, kita mau kasih lihat Enggak, yang... karena gini, sebentar saya tambahin sedikit ya. Kalau perempuan tidak diberikan nafkah batin itu fatal. Bahkan bisa membahayakan nyawa. Saya merasakan itu. Saya sudah mengalami KDRT ya oleh oknum Habib ya. Saya tidak diberikan nafkah batin dan lahir secara layak. Saya sampai rusak mental saya sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Hampir setengah tahun. Ricis sama nggak seperti Mbak Zeda? Ini saya cuma mewanti-wanti laki-laki bahwa di luar sana hati-hati kalau tidak memberikan nafkah batin perempuan. Setiap perempuan kan daya tahan perasaannya berbeda-beda. Kalau ada wanita yang kuat, tapi ada wanita yang lemah. Contohnya seperti Tapi saya. kalau Ricis sama nggak kira-kira? Sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Kalau aku memberi banget. Tolong dong, nadanya di F minor. Tidak semua laki-laki. Mbak Zeda, artinya pertanyaan aku belum dijawab. Statement tadi termasuk dengan Ricis seperti itu, seperti Mbak Zeda. Enggak, saya berikan statement sesuai dengan apa yang saya alami, dengan KDW alami dan secara global. Ya, Ini kan tujuan kita, ini. kita di sini berbicarakan untuk Kan yang bermanfaat. ditanyanya Ricis. Untuk Kok bawa orang banyak. Dewi? Emang lu pernah dirawat, Wi? Gua nggak pernah dirawat di rumah sakit jiwa ya. Bukan, maksudnya adalah pernah punya cerita yang sama. Oh iya, cerita yang sama ya. tentang rumah Kak Zeda, tangga. kita mau kasih lihat dulu ya. Ini juga ada satu komentar, ada artikel, kemudian ada komentar juga. Dari lahiran tidak disentuh, jangan memfitnah baiknya. Allah Maha Tahu. Mas Rio juga paham agama. Mohon support saja yang baik-baik. Nah, gimana tuh? Itu dari tekuriannya langsung loh, Mbak Berarti dia Zeda. bantah. Berarti Ada bantahan loh tekuriannya. Berarti maksudnya itu artinya disentuh. Iya, gimana Mbak Zeda tanggapannya? Sentuh dong. Saya no komen ya kalau bahas tentang Rian ya. Udah emosi aja nih ya saya kalau bahas tentang sosok ini. Cuman yang pasti gini ya. Layaknya yang lebih muda itu menghormati yang lebih tua. Ya, jika memang benar ada konflik ya tabayun ya. Bicara baik-baik. Kalau salah ya minta maaf. Kalau tidak salah ya tetap minta maaf. Ini kan karena menyangkut keutuhan keluarga. Kalau saya sih berharapnya cuma simpel aja ya Kak Dewi ya. Saya sebagai orang dekat saya berharap ini bisa diselesaikan baik-baik. Lebih bagus lagi kalau bisa kembali utuh. Ya saya doakan semoga masih ada kesempatan. Walaupun bagi orang secara logika ya ini nggak mungkin ya. Ini impossible bisa disatukan. Karena Ricis tuh orangnya susah banget dibengkok-bengkokin lagi. Karena dia tuh kalau sudah memutuskan sesuatu
sudah dia pikirkan matang-matang. Dia seorang yang cerdas dalam berpikir ya. Oke, Kak Zeda, kondisinya Ria Ricis ketemu sama Kak Zeda saat itu, Kak Zeda melihatnya seperti apa sih? Apakah lagi galau kak atau Yang pasti sangat berbeda jauh dengan awal-awal saya bertemu dengan dia. Dia sangat ceria. yang kemarin Dia sangat ceria. Tapi dari pertemuan kemarin ya, baru aja sebelum dia berangkat ke Eropa kan sempat diundang ke rumahnya silaturahmi. Saya melihat ada air mata yang dia tahan, dan dia memang tipikal orang yang tidak suka menunjukkan air mata, kesedihan di depan banyak orang, bahkan termasuk di depan keluarga, orang dekat. Salah satunya saya. Dia juga tidak